Oke, selamat malam semuanya. Kembali lagi bersama saya Fatimah Solehat di channel Ungu Film, channel kesayangan kalian semua. Oke, kali ini kita bakal ngebahas part 4 ya. Ini part terakhir dari Girl From Nowhere season 1. Cerita dimulai di sekolah khusus cewek yang menganggap punya wajah good looking itu wajib. Sampai-sampai ada sistem peringkatnya sendiri. Waduh, apalah aku yang mukanya cuma pas-pasan gini ya. Mohon maaf. สวัสดีค่ะนักเรียนทุกท่านดาวจรัสแสงประจำปีของโรงเรียนเรา ความสวยคือทุกอย่างของผู้หญิง Pagi hari yang biasa di kelas, seperti biasa cerita diawali dengan kedatangan Nano di sebuah kelas. สวัสดีค่ะนันโนะนะคะฝากตัวด้วย Kali ini, putri 10 saat ini yang bernama Ying diminta untuk membantu Nano untuk beradaptasi di sekolah dan di kelas barunya. Ying menyadari ada goresan di wajah Nano. Dia menjelaskan kalau di sekolah ini, Nano harus merawat diri sebaik mungkin, terutama di area wajah. Bel istirahat berbunyi, Ying mengajak Nano ke gedung Letva, atau yang lebih dikenal dengan Menara 10 Besar. Ying menjelaskan sistem peringkat kecantikan yang ada di sekolah ini yang berjalan secara real time. Kalau wajahnya berubah, maka peringkatnya juga akan berubah. Dan peringkat ini bisa dilihat lewat aplikasi. ก็เป็นสิทธิพิเศษที่นางงามระดับท็อป 10 ควรได้รับ Di Menara 10 Besar ini ditempati oleh cewek-cewek peringkat 10 besar. Ying menawarkan Nano untuk masuk ke dalam gedung karena tiap penghuninya diperbolehkan untuk bawa satu tamu. Saat Ying dan Nano lagi house tour, ada pengumuman dari kepala sekolah tentang pemilihan bintang gemerlap dan peringkat 10 besar. ที่จะฝ่าฟันอย่างเต็มที่เพื่อที่จะได้เป็นดาวผู้ชนะจะได้รับถ้วยรางวัลอันทรงเกียรติพร้อมข้อเสนอ Mereka yang berhasil akan dapat hadiah khusus dari sekolah. Selesai dengerin pengumuman, Ying ngajak Nano makan siang. อร่อยไหมอร่อยจ้ะขอบคุณมากนะหญิง Setelah makan, Nano dengan santainya makan coklat. Ying awalnya gak mau makan karena coklat bisa mempengaruhi kecantikannya. Tapi ya karena ditawarin Nano, Ying akhirnya makan sedikit. Di tengah obrolan, tiba-tiba ada seorang siswi bernama Chompu yang nekat masuk buat minta kue. Ying ngasih kuenya, tapi kehadiran Chompu langsung diusir sama petugas keamanan karena dia gak dibolehin masuk ke gedung tanpa ditemani salah satu dari penghuni Menara 10 Besar. Bel berbunyi, Ying ngasih tahu kalau sang ratu akan tiba. Waduh. Ratu ini bernama Gate yang menempati peringkat teratas di sekolah. Lalu peringkat selanjutnya ada si kembar Cherry dan Lily, ada Kim di peringkat 5 dan Fah di peringkat 7. Ying penasaran dengan peringkat Nano di aplikasi. Jadi dia meminjam ponsel Nano lalu memindahi wajah Nano. Nano sendiri nggak nyangka kalau dia ada di peringkat 11. นันโนะได้11รองจากหญิงแค่อันดับเดียวเองทั้งที่หญิงสวยกว่าตั้งเยอะ Itu artinya dia ada tepat di bawah Ying. Jelas ini posisi Ying jadi sangat terancam dengan keberadaan Nano. Hari pertama temenan, mendadak auto jadi saingan. Pagi harinya, peringkat Ying turun karena ada jerawat di hidung. Gak pikir panjang, Ying langsung mencahin jerawatnya. Ya, emang sih gregetan ya emang kalau ngebiarin jerawat nongol. Otomatis Nano jadi naik ke peringkat 10. Di kelas, teman-temannya mempertanyakan asal jerawat Ying yang baru kali ini nongol, padahal Ying ini dikenal gak pernah punya jerawat. Mereka menduga kalau penyebabnya adalah makanan manis. Ying jadi keinget kalau Nano ngasih makan coklat kemarin. Karena udah jadi kebiasaan, Ying refleks pergi ke Menara 10 Besar. Penjaga tentu menghadangnya karena Ying tidak ada dalam daftar 10 besar. Nano yang tahu keberadaan Ying berbaik hati menawarkan Ying untuk makan bersama. Ya, gengsi lah ya. Ying menolak dan dia mengaku kangen dengan makanan kantin. Karena udah terbiasa dengan kehidupan mewah, Ying risih dengan lingkungan barunya sebagai murid biasa. Rasa makanan di kantin yang gak enak, lantai toilet kotor sampai ditutupin tisu, plus cicak di toilet. Aduh. Ying mencari cara agar kecantikannya kembali. Dia sedang lihat-lihat jasa kecantikan di majalah. Namun di tengah pencariannya, ada seorang siswi bernama Pi yang pamer ke Ying kalau dirinya naik ke peringkat 6. Malu, Ying pun pergi terburu-buru sambil nutupin wajahnya. Saking terobsesinya pengen kembali masuk ke peringkat 10 besar, Ying sampai bermimpi terpilih jadi bintang gemerlap. Waduh, tentu mimpinya berakhir buruk karena dia masih ada jerawat. Bahkan kondisinya makin parah. Bangun tidur peringkatnya jatuh bebas ke peringkat 21. Tak ingin peringkatnya makin merosot, Ying memutuskan untuk beli sesuatu di minimarket agar jerawatnya hilang. Lagi nyari, Nano datang nyamperin Ying dan pengen Ying membantunya untuk cari skincare yang bagus. Lagi-lagi karena iri, Ying pun kabur. Chompu yang ada di luar toko didatangi Nano, lalu Nano membisikkan sesuatu kepada Chompu. 2 hari kemudian setelah mencoba segala cara untuk menghilangkan jerawat, Ying akhirnya berhasil mengatasi jerawatnya dan kembali ke peringkat 10. Full senyumlah Ying karena bisa kembali ke kehidupan mewahnya. Ada Nyu yang lagi nunggu Ying untuk merebut pita milik Ying. Begitu dicek, Ying kembali ke peringkat 11. Penjaga hendak mengusir Ying.
Tapi Nano datang dan menganggap Ying adalah tamunya. Nano mengajak Ying untuk main ayunan, tetapi Ying menolak dan lebih memilih untuk membantu Nano mendorong ayunannya. Nano ingin Ying masuk ke 10 besar bersamanya. Tapi ya, Ying udah merasa berusaha sebaik mungkin. Nah, Nano ini ngasih tahu cara untuk naik peringkat. Mulai dari sini, Ying punya pikiran jahat. Dia sengaja mendorong ayunan terlalu kuat hingga Nano terjatuh sampai luka. Benar saja, peringkat Ying kembali ke angka 10. Ngeliat itu, Nano cuma tersenyum. Mulai drama lagi nih. Ying lagi santai-santai pakai sheet mask di kursi. Gak lama, segerombolan siswi peringkat 10 teratas lagi ngumpul dan pakai makeup biar makin good looking. Mereka ngegosip soal Ying yang jatuhin Nano dari ayunan. Menurut mereka, itu hal yang wajar terjadi mendekati pemilihan bintang gemerlap. Apapun akan dilakukan demi meraih peringkat pertama. Mendengar gosipan soal Ying yang udah bawa-bawa emaknya yang punya kejadian buruk, dia jadi ngamuk dan berniat untuk balas dendam ke cewek peringkat di atasnya. Mulailah balas dendam Ying. Dari ngelempar kucing ke kamar mandi, ngasih semut ke handuk, motong rambut dan alis, ngeledakin lap, nyampurin cairan penumbuh rambut ke minuman, hingga ngasih krim abal-abal ke sang ratu. Ying pikir dengan membuat 10 besar jelek, Ying akan menduduki peringkat pertama. Keesokan harinya, sekolah tampak sangat berantakan seperti abis pada tawuran. Tentu ini membuat Ying kebingungan. Begitu masuk, Nano sudah datang menyambutnya dan bilang kalau standar kecantikan sistem menurun drastis. Kok bisa? Ya nggak tahu kok ya, tanya saya. Ying pernah bilang ke Nano kalau cewek di peringkat 10 besar membawa dampak yang cukup besar dalam hal standar kecantikan. Tapi karena hampir semuanya jelek, ya standarnya ikut turun. Kembali ke cerita. Keberadaan Nano membuat Ying merasa kalau Nano pengen merebut 10 besar. Padahal Ying sendirilah yang terlalu terobsesi menjadi sang ratu. Nano sendiri tak mengincar apapun. Ya kita udah tahu lah hal itu. Gabe muncul dari lantai 2 dan dimulailah perdebatan soal kecantikan. Gimana ya kalau udah terobsesi? Ya, Ying akan melakukan apapun demi mendapatkan gelar bintang gemerlap. Gelutlah Ying dengan Gabe hingga mereka berdua babak belur. ที่ 10 อย่างแกเหรอ เดี๋ยวฉันจะทำให้แกดู Usai berantem, sistem peringkat kembali normal dan meminta semua murid untuk berkumpul di aula. Acara pun dimulai. Tanpa basa-basi, kepala sekolah langsung mengumumkan pemenangnya. Ying udah pede menang. Tapi ternyata pemenangnya adalah orang yang kelihatan asing di mata mereka. Waktu pidato, betapa terkejutnya semua murid kalau itu adalah Chompu. ขอบคุณแห่งนี้ที่ของชมพู่เป็นจริง Ya, Chompu yang gendut berubah menjadi kurus dan malah lebih cantik dari yang lain. Jadi kita udah tahu ya apa yang dibisikin oleh Mbak Nano ke Chompu waktu di minimarket. Kamu itu cantik tapi gendut, coba diet deh. Tidak seperti cerita sebelumnya, ketika kekacauan terjadi tak lama setelah Nano datang, di cerita terakhir dari series ini akan bermula setelah sekelompok satu kelas telah lulus sekolah. Seperti di negara tercinta kita ini, mereka merayakan kelulusan dengan coret-coret dan tempel stiker di baju mereka. Untuk kenang-kenangan, masing-masing dari mereka menaruh barang berharga mereka di sebuah peti. Lalu peti itu dikubur dan dibongkar kembali setelah 12 tahun kemudian. 12 tahun kemudian, kelas yang kita lihat tadi sedang merayakan reuni di sebuah tempat. Kita akan diperkenalkan dengan banyak tokoh, jadi ya siap-siap pusing nih ya kali ini. Ada 2 orang sepasang baru saja datang ke pesta, lalu mengagetkan 2 temannya yang udah pakai kaos kelas. Cowok ini namanya Tap, sedangkan ceweknya bernama Fong. Mereka berdua ternyata sepasang kekasih. Karena Tap dan Fong belum dapat kaos, temannya yang bernama Chai pun dengan baik hati ngambilin. Nggak lama, teman perempuan Fong datang menyambut dirinya, sedangkan Tap lagi ngobrol dengan cowok tinggi bernama Meng, ngobrolin hal-hal random. Mereka ditawarin minuman sama seorang cewek. Tap bengong sama cewek itu yang kita udah tahu itu adalah Nano. Tap ngerasa nggak asing dengan muka Nano, masih belum ngeh aja. Selesai dengan obrolan pria, Tap ngasih jus jeruk ke Fong, membuat si pembawa acara bernama Wit tahu kehadiran mereka. Dia ngebahas mereka berdua sambil nunjukin foto-foto mereka berdua ketika masih sekolah. Hitung-hitung nostalgia. Jadi Tap dan Fong ini udah kelihatan mesra sejak zaman sekolah. Gitu-gitu, Tap ini kerjaannya jadi seorang pilot. Sedangkan Fong awalnya kerja di bidang keuangan, lalu keluar demi Tap. Mereka pun bersulang untuk pasangan abadi ini. Di belakang Nano ngeliatin kekompakan kelas dengan ekspresi yang gak bisa ditebak. Pesta berlangsung makin meriah. Cewek ini bernama Proud, dia seorang pramugari.
Lalu ada Belle yang punya perusahaan skincare, si pembawa acara bernama Whit yang jadi seorang insinyur, Meng seorang fotografer, dan Chai yang menjadi seorang binaragawan profesional karena termotivasi akibat dulunya sering dibully. Ngelihat Meng dan Chai masih gelut, Dr. Kai pun datang. Doi ini udah punya rumah sakit dan IPK-nya 4. Jir, pinternya gak ketulungan tuh. Dan terakhir ada si pendek yang seorang kontraktor. Si pendek dan Whit berdebat soal jumlah murid di kelas mereka. Ya, masa ada teman sekelas yang dilupain? Nah, ada salah satu cowok yang gak sengaja nabrak Nano yang lagi bawa gelas di nampan. Ketika ditanyain siapa namanya, Nano menyuruh untuk coba diingat-ingat lagi. Fong yang ngeliat Nano juga tampak familiar. Kayak pernah tahu, tapi di mana ya? Acara dilanjut dengan nonton rekaman pengambilan peti yang pernah mereka kubur sewaktu sekolah. Peti itu pun dibawa ke acara dan hendak dibuka. Tetapi karena terlalu lama disimpan, tentu kuncinya berkarat. Chai yang punya otot gede segera membuka paksa gemboknya dengan sekop. Masing-masing mengambil barang simpenan di dalam peti. Terakhir ada surat cinta yang tentu milik Tap dan Fong. Tap gak pengen dibaca karena itu urusan pribadi. Atas desakan teman-teman, mereka pun akhirnya mau bacain surat cintanya. Sebelum dibaca, tenggorokan dibasahi dengan minuman dulu. Minumannya dibawain Nano. Membuat Tap dan Fong bengong dan Pinisirin masih belum inget dengan Nano. Udah gak haus, Tap pun mulai bacain surat cintanya kepada Fong dan berjanji untuk tidak meninggalkan Fong dan akan menikahi Fong ketika dirinya udah jadi pilot. Oke, kita flashback sedikit. Sebelum sampai di acara, kita diperlihatkan Fong banyak diam. Tap tidak ingin teman-temannya tahu apa yang terjadi sebenarnya pada mereka berdua. Tapi emang apa yang terjadi sama mereka? Mereka berdebat sesuatu yang kita tidak ketahui. Fong meminum sebuah pil entah itu apa. Kembali ke pesta, Fong juga harus membacakan surat cintanya. Dia gak mau membaca suratnya dan diserahkan kepada Tap. Inti suratnya berisi kalau Fong ingin bersama dan menjaga Tap selamanya. Terakhir ada sebuah ponsel jadul yang kita kenal dengan baterai awet dan tahan banting. Seingat mereka, jumlah murid di kelas mereka ada 31 orang. Mikir keras, akhirnya ada yang ingat kalau Nano pernah sekelas mereka waktu kelas 10. Fong akhirnya ingat dengan Nano, cewek psycho. Waktu kembali mundur. Ketika mereka masih kelas 10, seperti biasa di tengah pelajaran, Nano masuk sebagai murid baru. Fong menceritakan kalau Nano gak punya banyak teman karena selalu teleponan sama pacarnya bernama Tan. Suatu hari Nano diajak Fong untuk ke toko es krim tapi nolak karena udah janjian sama pacarnya. Di hari Valentine, Kai dapat bunga dari cewek kelas lain. Fong juga dapat seikat bunga mawar dari Tap yang disembunyiin di bawah meja. Sedangkan Nano dapat sebaket bunga yang besar dari pacarnya. Cewek-cewek pada kepo dengan sesosok Ten saking perilaku romantisnya. Nano yang kita tahu dia sangat membenci bunga, memberikan baketnya kepada Fong. Tentu Fong menolaknya, kan itu barang pemberian Ten. Mendengar itu, Nano melempar baket bunganya keluar dari kelas. Aksi Nano membuat satu kelas terkejut. Berkali-kali Nano membatalkan rencana ketemuan Ten dengan teman-temannya. Pokoknya ada aja alasannya. Hal itu membuat Fong dan yang lainnya curiga dengan keberadaan sosok Ten ini. Saat Nano pergi ke toilet, Fong nekat membuka ponsel Nano. Ternyata nama Ten tidak ada di kontak dan tidak ada panggilan masuk maupun keluar. Sehingga mereka mengira kalau selama ini Nano cuma ngomong sendiri kayak orang gila. Sejak saat itu mereka menjauhi Nano. Ada suatu saat ketika Nano teleponan, dia mendadak kesal dan membanting ponselnya. Tenang, HP jadul Nokia tahan banting meski isinya sampai pada keluar. Kelakuan Nano dipantau Fong dan gengnya. Dimulailah satu kelas pada ngebully Nano. Mulai dari ngelempar kertas, malah kertasnya dimakan. Nano lagi jalan sambil teleponan, kepalanya kena bola voli yang nyasar. Mejanya penuh dengan coretan, hingga Nano yang dengan santainya masuk ke kelas padahal kondisi mukanya lagi babak belur. Ya, siapa yang gak ngeri coba lihat Nano kayak gitu. Nah, itulah cerita yang dibawakan Fong. Mereka semua akhirnya ingat dengan keberadaan Nano. Meski begitu, Kai dan beberapa yang lainnya penasaran dengan kondisi Nano sekarang. Ya, ingat nama masa lupa sama wajahnya. Tak berpikir kalau ponsel itu bukan milik Nano, karena peti itu kan dikubur ketika sudah lulus. Sedangkan Nano hanya ada saat mereka masih kelas 10. Ya, masuk akal sih. Fong ingat betul kalau itu memang ponselnya Nano. Dia mencoba hidupin ponselnya dan masih berfungsi. Baterainya full pula. Gak lama, ponsel satu kelas mendadak dapat panggilan tak dikenal. Kemudian muncullah Nano di setiap ponsel dan proyektor acara. Perhatian mereka tertuju pada suara pecahan gelas yang tak sengaja jatuh. Lebih tepatnya, mereka melihat Nano sedang membereskan pecahan gelas. Tap dan yang lain heran dengan wajah Nano yang masih awet muda padahal sudah 10 tahun lebih. Basa-basi pun mulai dilontarkan oleh Tap dan Meng. Nano menjawab pertanyaan mereka to the point. Mulai dari sini kita akan mendengarkan aib masing-masing di kelas ini.
Dimulai dari Meng yang doyan cewek-cewek SMP, Nano menampilkan cuplikan kegiatan bejat Meng di proyektor, seketika membuat semuanya terkejut. Ya, karena berbulan-bulan, artinya Meng sudah banyak meniduri cewek. Lalu Chai yang ternyata ketergantungan steroid, sebuah zat yang dilarang penggunaannya pada atlet. Medali kemenangannya pernah dianulir karena ketahuan pakai steroid. Binaragawan gadungan rupanya. Merasa Nano datang ngajak ribut, dia pun menjelaskan kalau dirinya juga pengen datang ke acara reuni sambil bawa info aib-aib satu kelas. Nggak aib juga sih mbak yang dibongkar, tapi gimana ya, mau heran tapi Nano gitu. Enggak sampai di situ, Wit pernah terkena skandal berita tentang robohnya gedung 35 lantai. Dirinya lolos dari hukuman penjara dengan membayar orang lain untuk menggantikan posisinya sebagai pelaku. Kai juga sama seperti yang lain. Dia terlibat dalam permainan politik. Mana mungkin rumah sakit tanpa pasien bisa mendapat penghasilan tak masuk akal, apalagi kalau bukan untuk pencucian uang para politikus. Bell juga, dia udah punya merek yang bagus nih, lalu dia sengaja membuat merek produk kecantikan lain dengan kualitas buruk demi menaikkan merek utamanya. Wit mencegah temannya untuk mengambil ponsel Nano. Seenggaknya, aib yang baru saja mereka dengar nggak sampai ke telinga masyarakat. Seharusnya masalah ini udah beres. Si pendek yang masih emosi merebut ponsel Nano dan menginjaknya. Dengan enaknya, Nano membuka aib si pendek tentang kasus persidangan perceraian si pendek dengan istrinya dengan tuntutan hak asuh anaknya. Si pendek yakin akan memenangkan sidang, namun Nano ragu. Apalagi, Nano ngasih tahu bukti rekaman kekerasan yang dilakukan si pendek kepada istrinya dan anaknya. Ya udah, mustahil menang deh. Dan yang terakhir adalah Fong. Rupanya obat yang dikonsumsi Fong tadi adalah obat antidepresan. Bahkan dia punya banyak bekas luka di lengan kirinya. Yang bikin terkejut adalah Nano memanggil Tab dengan Tan. Nah loh, jadi selama ini Tan itu memang ada. Yang artinya Nano diam-diam pacaran dengan Tab. Tentu ini bikin satu kelas terkejut. Kalau di episode sebelumnya Nano dianggap orang gila, ternyata kontak Tan di ponsel Nano benar-benar ada. Kok bisa? Kita kan cuma dengerin cerita dari Fong, bukan cerita sebenarnya. Lanjut ke masa lalu. Ketika ditelepon, yang jawab ternyata adalah Tab. Fong keinget kalau buket bunga yang diterima dia jauh lebih kecil dibanding Nano. Di telepon, Tab bilang kalau hubungannya dengan Nano juga udah dicurigai sama Fong. Jadi sampai sini sudah sangat jelas kalau bully yang diterima Nano berasal dari rasa cemburu Fong. Babak belur yang diterima Nano aslinya karena ulah dari teman-teman sekelasnya sendiri. Suatu ketika, Tab baru sadar kalau ponselnya dibuat nipu Nano sehingga dia mempertanyakan tindakan Fong yang menjebak Nano. Tak ada jawaban, Tab pun memutuskan hubungan dengan Fong. Saking bucinnya nih ya, si Fong nekat melukai tangannya sendiri. Semenjak itu, Tab nggak bisa melepaskan diri dari Fong hingga sekarang. Kalau gini yang sakit Fong sih ketimbang Nano. Nano memang sengaja mengungkap hubungannya dengan Tab. Gak cuma sama Nano, Tab ternyata diam-diam punya hubungan dengan Proud. Masuk akal sih mengingat profesi mereka berdua sama-sama di bidang penerbangan. Biar makin valid, Nano ngasih tahu rekaman ketika Tab sama Proud satu mobil. Man ไม่มีอะไรเลยนะฟอง Tentu Fong ngamuk lah dan ngehajar Proud tanpa pikir panjang. Mau kasihan sama Fong tapi ya gimana ya. Untuk meringankan beban yang mendadak muncul, Fong kembali minum-minum. Dia mengambil pisau dan hendak menyerang Proud. Tapi dicegah Tab dan berakhir tanpa sengaja melukai tangan Tab. Tab yang udah gak kuat ngelihat kelakuan Fong, ya didorong begitu saja sampai terjatuh. Tab baru tahu kalau Fong udah hamil 3 bulan. Kehamilan muda membuat Fong mengalami pendarahan hebat. Mampus gak lu Tab? Percuma minta maaf dalam kondisi begini. Nano kembali membahas kekompakan satu kelas. Ya, ngebully pun juga kompak kan. Tanpa mereka sadari, Nano udah ngasih racun di minuman sejak awal. Awalnya mereka nggak percaya. Tapi mendadak ada satu orang yang mendadak muntah-muntah dan tumbang. Hayo loh, panik gak tuh? Dengan gercep, seseorang merebut anti racun dari Nano tapi udah dilempar dan jatuh tepat di depan orang yang tadi tumbang. Meng merebut anti racunnya dan lari ke pojokan. Ya, terjadilah adegan rebutan kesana kemari. Mereka sampai rela baku hantam sama temannya sendiri. Akhirnya, anti racunnya terbang dan jatuh ke dalam peti yang ketutup dengan sendirinya. Ya, mulailah dengan baku hantam lagi. Kali ini penuh sensor.
Akhirnya, Chai berhasil menyuntikkan anti racun. Tentu penawar itu sudah mengalir ke dalam darahnya. Kalau ada di dalam darah, ya apapun dilakukan demi dapat penawarnya. Jadi teman-temannya yang lain langsung menghajar Chai. Udah ya, pasti udah pada tahu ya yang terjadi dengan Chai. Daripada jijik liatnya kan. Kelakuan teman-temannya bikin Nano ketawa. Surprise, kena tipu deh. Nano gak meracuni siapapun di dalam pesta itu. Jadi ya, Nano memang niatnya mau ngeprank sekelas aja. Malah pada kelewatan aja sampai ngehajar temennya. Ngamuk lah satu kelas, nanyain tujuan Nano ngelakuin ini tuh semuanya buat apa. Ya alasannya ya simple. Wit ngehajar Nano, gak tahan dengan kelakuan Nano. Padahal dari tadi Nano gak ngapa-ngapain. Makin emosi, Wit membekap Nano dengan plastik. Sama seperti zaman sekolah dulu. Ketika udah mau dibekap, teman-teman yang lain mendadak tumbang. Nano kembali tertawa. Lalu Wit ikut tumbang juga. Ternyata suntikan di awal tadi adalah racun. Nano kan gak nyuruh untuk pakai suntikannya. Cerita pun berakhir tragis seperti biasanya. Dengan Nano yang berjalan keluar ruangan. Pagi hari pun datang. Semuanya terbangun dan mengaku pada mimpi buruk. Ya, adegan penuh sensor yang kita lihat tadi hanyalah mimpi buruk. Teman-teman, mungkin Nano memang mencampurkan sesuatu ke minuman, hanya saja itu obat tidur, bukan racun. Mereka menemukan suntikan di atas peti. Tiba-tiba ketawanya Nano muncul di proyektor. Seketika membuat semuanya panik dan pulang ke rumah masing-masing. Wit mematikan paksa proyektor. Cerita pun selesai, mereka pasti gak mau reunian lagi karena udah tahu kebusukan teman-temannya. Akhirnya selesai juga cerita Girl From Nowhere season pertama ini. Lewat cerita ini kita diberitahu kalau apa yang kita lakukan pasti akan ada karma yang menanti. Nano adalah perwujudan dari karma itu sendiri. Pesan moral yang bisa kita ambil adalah, entahlah, ya nggak tahu, tanya saya, nggak tahu, aku bingung.